Good morning everyone, menjumpai Anda kembali dari meja kerja saya di kota Brisbane, Australia. Ya, kita akan berbincang-bincang mengenai kehidupan manusia dan firman Tuhan, Alkitab. Apakah firman Tuhan sudah menunjang ataupun mendukung kehidupan Anda? Ataukah Anda menghidupi kehidupan ini dengan kekuatan Anda sendiri? Itu perlu dipertanyakan pada hari ini. Tapi yang saya jumpai adalah begini, mayoritas kehidupan manusia di atas muka bumi ini dijalani dan diselesaikan dalam dan dengan diri sendiri. Ya, tanpa Tuhan, tanpa firman Tuhan, tetapi Anda bisa memilih yang berbeda hari ini, yaitu kehidupan dalam firman Tuhan, sehingga Anda bisa berjalan bersama dengan Tuhan sendiri dan mengakhirinya dalam iman percaya. Ini baik sekali untuk kita renungkan hari ini. Anda hendak membawa kehidupan ini ke arah mana? Bergantung kepada keputusan Anda juga. Ya, saya tidak tahu seberapa besar Anda berpegang pada firman Tuhan. Tetapi jikalau Anda percaya, ya, Anda seperti di bawah ini. Nanti saya akan jelaskan. Dan firman yang Anda mulai mengerti dan Anda mau berkomitmen untuk melakukannya di dalam kehidupan keseharian Anda, maka Anda akan berjalan. Anda akan berjalan di dalam satu kehidupan yang baru, yang exciting, penuh dengan good surprises. Misalnya di ayat Matius 4 ayat 4 mengatakan demikian, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita bukan hidup ya karena makan, tetapi kita hidup oleh karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apakah janji Tuhan bagi saudara? Itu saudara harus ketemukan. Ya, Yohanes 15 ayat 7 mengatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Wow, satu janji yang luar biasa sekali. Kita disuruh minta. Apabila firman ada di dalam diri kita, maka permintaan kita itu selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah dikuduskan, diarahkan, dibenarkan, maka saya yakin percaya permintaan kita, setiap permintaan kita akan dikabulkan oleh Bapa sendiri. Ya, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan demikian. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, itu penting sekali tentang firman Tuhan, Saudara. Ya, kita harus berani percaya bahwa sebelum dunia ini ada, firman itu sudah ada. Nah, Saudara harus tahu persis ya betapa hebatnya firman Tuhan. Terus Matius 24 ayat 35. Saya tahu banyak ayat hari ini. Tapi saya ingin berusaha untuk memberikan keyakinan bagi saudara tentang Alkitab yang di tangan saudara, yang di hati saudara itu adalah suara Tuhan sendiri. Sehingga saudara tidak akan ragu-ragu dalam hidup. Matius 24 ayat 35 mengatakan demikian. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudaraku, saya yakin percaya kalau saudara percaya firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, membangun hubungan dengan Roh Kudus itu sendiri, maka hubungan Anda dengan firman adalah satu. Ya, tanpa keraguan maupun kebingungan, Anda akan menjalani hidup ini dengan mantap, saudara. Tidak mengingkari bahwa seberapa dekat ataupun dalam Anda menghidupi firman Tuhan, pertanyaan mengapa itu ya, tetap menjadi bayangan keseharian Anda. Kadang-kadang kita tetap bertanya, saya pun tetap bertanya, walaupun 40 tahun, 40 tahun lebih saya mengikuti Tuhan. Ya. Tetapi yang jelas begini, pengalaman saya juga pengalaman orang-orang lainnya. Firman Tuhan itu tidak terlalu jauh. Jawaban itu tidak terlalu ya abstrak bagi kita. Mereka itu tidak pernah terlalu jauh. Tetapi terkadang kitalah yang harus melakukan tindakan iman. Ya. Walaupun ada bayangan, pertanyaan mengapa itu yang mengikuti kita. Saudara, saya yakin percaya.
Kalau saudara sudah pernah disentuh oleh iman, maka benar-benar saudara, ya, benar-benar kehidupan saudara akan lain, berbeda sekali. Nah, jikalau Anda ingin tentang mendapatkan safeguard ataupun pengaman arahan dari hubungan Anda dengan firman Tuhan, maka perhatikan 5 petunjuk ini. 5 petunjuk ini penting sekali. Supaya menjawab why, pertanyaan why yang ada di dalam pikiran saudara. Nah, saya berharap ya ketika Anda mengetahui 5 jawaban ini, ya, 5 jawaban ataupun dari pertanyaan yang sering ada di dalam pikiran kita mengenai firman Tuhan, maka saudara akan tetap ya berjalan dengan mantap. Kadang-kadang kita harus menjawab pertanyaan diri kita sendiri, saudara. Ya. Nah, inilah pertanyaan pertama begini. Ya, pertanyaan pertama kadang-kadang kita ini mengetahui ada jawabannya di dalam Alkitab. Begini saja, nomor 1 adalah begini. Di mana Alkitab menyatakan secara jelas dan gamblang, ya, maka kita harus juga jelas dan gamblang. Tidak berkompromi. Kita harus berdiri di atas firman Tuhan. Sebab firman Tuhan sudah jelas dan gamblang. Yang kedua adalah di mana Alkitab diam ataupun silent. Baiklah kita membuka pikiran kita. Siapa tahu kita akan dicerahkan dengan revelation itu. Ya, mungkin yang kita tidak dapatkan tetapi orang lain dapatkan. Kita perlu bertanya lagi sekali lagi kepada Roh Kudus dan kepada Tuhan dan kita masuk kembali kepada firman Tuhan. Nah, itu kalau Alkitab diam ataupun silent ataupun saudara yang belum mengetahui kebenaran. Yang ketiga adalah di mana ada teori yang kontradiksi dengan apa yang diajarkan firman Tuhan itu. Maka tolaklah. Ya, tolaklah pengertian itu ataupun faham itu. Karena sudah kontradiksi. Misalnya Tuhan Yesus bukan Tuhan, tapi manusia biasa. Ya, Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, tetapi mayatnya disembunyikan oleh murid-muridnya. Tolak semuanya itu. Karena itu kontradiksi dengan apa yang diceritakan ataupun dikisahkan dalam Alkitab secara sejarah juga. Yang keempat, di mana ada teori yang mendukung dan menguatkan firman Tuhan itu. Maka terimalah itu. Kalau ada teori yang saudara dengar tetapi mendukung, ya, sangat mendukung dengan apa yang ditulis oleh firman Tuhan, maka saya yakin percaya, terimalah itu. Menjadi satu support lagi bahwa apa yang saudara percaya itu benar. Yang kelima, ketika ada teori yang tidak menolak maupun ya tidak mendukung, ya, tidak menolak maupun tidak mendukung firman Tuhan, maka berikan perhatian, saudara. Be consider. Jangan buru-buru saudara menolaknya, tetapi think about it. Ya, masuk ke dalam hadirat Tuhan lagi. Utarakan kepada Tuhan. Saya yakin percaya Guru Agung, yaitu Roh Kudus, akan berbicara kepada saudara. Ya, saya akan bahas tentang beberapa ya, topik-topik yang kelihatannya banyak orang ngomong. Oh, tidak mungkin ada di dalam Alkitab. Tetapi kalau kita bawa semua pertanyaan itu ke dalam hadirat Tuhan, maka saya yakin ya, Tuhan akan menjelaskan melalui firman-Nya. Misalnya begini, saudara, ya peristiwa-peristiwa kontemporer ini, ya kontemporer ini seperti homoseksual, ya ada saudara di kitab Roma, ya bahkan di kitab Kejadian sudah ada, ya mengenai drugs, mengenai cinta uang, ya mengenai perceraian, nikah lagi, ya mengenai open marriage, ya ganti pasangan tanpa harus bercerai, kemudian selingkuh, workaholic, adiksi gadget, edukasi, dan yang lainnya, ya, yang aneh-aneh itu. Saya rasa, saudara, dan saya yakin, pastilah terjawab dengan arahan firman Tuhan. Oleh karena itu saya yakini, saudara, saya yakin, dan saudara harus yakini juga bahwa Alkitab itu bukan sesuatu yang kuno. Saudara, di tangan saudara ini ada sesuatu yang up to date. Ya, yang up to date, yang benar-benar saudara menjawab semua pertanyaan Anda hari ini, maupun 100 tahun, kalau Tuhan masih menanti, 100 tahun ke depan, menjawab pertanyaan generasi
yang mungkin kita tidak akan pernah lihat. Alkitab luar biasa, sebab dialah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Allah menciptakan dunia bagi saudara dan saya untuk menikmatinya dan hidup benar. Oleh karena itu, biarlah saudara ada di dalam firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Nikmatilah hidup sebagai satu kehidupan baru untuk menjadi berkat bagi dunia dan bagi kerajaan Allah. Tuhan memberkati.